Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra yaitu Bapak Oki Rasdana SPD MPD, serta yang saya banggakan teman-teman sahabat mahasiswa yang ada di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 mata kuliah Sejarah Sastra akan membahas mengenai materi yaitu beberapa pengarang lain angkatan 66 dan hadiah sastra. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Widya Fitri Nur Azija, ada Anggia Agustina, dan ada Ira Sofianti. Nah, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu mengenai beberapa pengarang lain angkatan 66. Nah, sebelum kita mengenal siapa-siapa saja atau sastrawan-sastrawan yang masuk ke dalam kategori angkatan 66, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu angkatan 66. Nah, penamaan atau pemberian nama angkatan 66 pertama kali dikemukakan oleh Hen Bagujasin atau yang lebih dikenal dengan HB Jasin. Ia seorang yang diberi gelar sebagai Paus Sastra Indonesia. Dalam artikelnya yang berjudul Angkatan 66, Bangkitnya Satu Generasi yang dimuat dalam majalah Horizon pada bulan Agustus 1966. Nah, kemunculan atau pengkategorian sastrawan-sastrawan Angkatan 66 ke permukaan dunia kesusastraan di Indonesia tak lepas dari gejolak sosial politik pada masa itu. HB Jasin adalah pencetus awal sekaligus pelaku utama dari kampanye Angkatan 66 yang mengungkapkan pemikirannya melalui tulisannya yang tayang di majalah Horizon nomor 2 tahun 1966, bahwa angkatan 66 muncul atau diilhami oleh peristiwa sosial politik yang terjadi pada masa tersebut. Sastrawan-sastrawan yang digolongkan ke dalam angkatan 66 tidaklah sedikit. Mereka biasanya terdiri dari orang-orang Manikebu atau kelompok yang dipartisipasi oleh para seniman dan intelektual. Adapun siapa-siapa saja nama sastrawan yang sekiranya sering menonjol dalam angkatan 66 adalah sastrawan yang pertama, yaitu ada Taufik Ismail. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 25 Juni 1937. Taufik Ismail aktif di berbagai kegiatan pada masa kuliahnya. Ia pernah menjadi ketua Federasi Teater di Bogor. Selepas kuliah, ia pernah menjadi anggota DKJ dan redaktur di majalah Horizon. Kumpulan sajak-sajaknya yang terkenal yaitu ada Manifestasi, Tirani, Buku Tamu, Museum Perjuangan, Puisi-puisi Sapi, Sajak Ladang Jagung, dan masih banyak lainnya. Serta penghargaan yang didapatkan yaitu Cultural Visit Award dari pemerintah Australia pada tahun 1977. Nah, sastrawan yang kedua yaitu ada Gunawan Setio Muhammad atau yang lebih akrab dengan nama Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad merupakan seorang sastrawan sekaligus jurnalis. Dirinya merupakan salah satu pendiri majalah Tempo. Tokoh tanah air ini yang lahir di Batang, Jawa Tengah pada tanggal 29 Juli 1941 ini telah menulis banyak esai dan karya sastra. Bahkan esainya yang banyak mendapatkan penghargaan. Salah satu esainya yang berjudul 1000 Slogan dan Sebuah Puisi mendapatkan hadiah pertama dari majalah sastra pada tahun 1963. Gunawan Muhammad telah melahirkan karya-karya sastra yang terkenal. Beberapa puisi yang dimuat dalam judul yang pertama yaitu ada Perikesit, Interlude, Asmaradana, Misalkan Kita di Sarajevo, dan Sajak-sajak Lengkap tahun 1961 sampai dengan 2001. Serta penghargaan yang didapatkan yaitu CPJ International Press Freedom tahun 1998. Nah, sastrawan yang ketiga yaitu ada Willibrordus Surendra Broto Rendra atau yang lebih dikenal dengan nama W.S. Renda. W.S. Renda merupakan salah satu penyair berpengaruh dalam kesusastraan Indonesia. Lahir di Solo, Hindia, Belanda pada 7 November 1935. Sastrawan yang wafat pada usia 73 tahun ini telah menulis banyak puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra sejak muda. Bahkan ia sangat lihai bermain peran dan membacakan puisi.
Rendra pertama kali menerbitkan puisinya pada tahun 1952 melalui majalah Siasat. Saat itu puisinya terus terlihat di banyak majalah pada masa itu. Pada tahun 1966 sampai dengan 1967, ia memperdalam ilmu teater di American Academy of Dramatic (ARTS). Sepulangnya, ia mendirikan bengkel teater yang masih eksis hingga sekarang. Nah, semasa hidup sastrawan mendapatkan julukan Sang Burung Merak ini mendapatkan sejumlah penghargaan, di antara Anugerah Seni Pemerintah RI pada tahun 1970 dan Hadiah Akademik Jakarta pada tahun 1975. Nah, berikut karya-karyanya, yaitu yang pertama adalah drama. Yang pertama yaitu ada Kaki Palsu, yang kedua ada Orang-orang di Tikungan Jalan, yang ketiga ada Mastodon dan Burung Kondor, yang keempat ada Kisah Perjuangan Suku Naga, yang kelima ada Sekda, dan 4 saja lengkap. Nah, puisi-puisinya yaitu ada yang pertama ada Balada Orang-orang Tercinta, Blues untuk Bone, dan Nyanyian Orang Urakan. Dan puisinya yaitu 1. Balada Orang-orang Tercinta, 2. Blues untuk Boni, dan yang ketiga yaitu Nyanyian Orang Urakan. Serta penghargaan yang didapatkan yaitu Anugerah Seni dari Pemerintah Republik Indonesia 1970, CEA World Award 1996. Nah, sastrawan yang keempat yaitu ada Adjie Prosidi. Adjie Prosidi adalah salah satu penulis sastrawan yang telah aktif sebelum adanya Angkatan 66. Habib Yasin memasukkannya dalam daftar sastrawan Angkatan 66 sebab puisi-puisinya yang relevan dengan apa yang digagas oleh Habib Yasin. Adjie Prosidi menjadi salah satu sastrawan yang sangat aktif dalam dunia kepenulisan, baik sastra maupun di luar sastra. Ia juga pernah menulis cerita rakyat dan cerita wayang pada usianya yang relatif sangat muda. Lahir di Cirebon pada tanggal 31 Januari 1938, Adjie Prosidi hampir tak pernah absen dalam percaturan sastra Indonesia. Memang sejak muda ia telah menggeluti dunia kepengarangan atau kesusastraan. Meski tak memiliki pendidikan yang tinggi pada saat itu, Adjie Prosidi telah tercatat menelurkan karya antara lain yaitu puisi, cerpen, sampai dengan esai. Ia juga menerjemahkan beberapa karya-karya sastra asing ke dalam bahasa Indonesia. Berikut beberapa karya-karya sastra yang telah diterbitkan oleh Adjie Prosidi. Yang pertama ada Saja. Nah, memuat yang pertama yaitu ada Surat Cinta Endai Residin Sanja. Yang kedua ada Jante Arkidam Jeung Selikur Saja Liana. Yang ketiga ada Jeram. Yang keempat ada Tahun-Tahun Kematian. Yang kelima ada Gunung Agung. Yang keenam ada Ketemu di Jalan. Dan yang ketujuh ada Di Tengah Keluarga. Serta penghargaan yang telah didapatkan oleh Adjie Prosidi. Yang pertama ada Hadiah Sastra Nasional pada tahun 1955 sampai dengan 1956. Untuk puisi diterbitkan pada tahun 1997 sampai dengan 1958. Untuk prosa yang diberikan pada tahun 1960. Nah, selanjutnya yaitu ada Hadiah Seni dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1993. Nah, sastrawan selanjutnya yang dikategorikan dalam Angkatan 66 yaitu ada Suwardi Idris. Nah, Suwardi Idris merupakan sastrawan Indonesia modern yang lahir pada tanggal 10 November 1930 di Solo, Sumatera Barat. Ia menghembuskan napas terakhir pada tanggal 13 Juli 2004 saat berusia 73 tahun. Nah, selama hidupnya, sastrawan yang lahir dari keluarga petani ini banyak menggunakan nama pena, diantaranya yaitu Suara Iswari dan esai agar pembacanya tidak termonopoli. Nah, karyanya banyak menghiasi surat kabar dan majalah sejak tahun 1953. Ia sendiri pernah terlibat dalam majalah sastra, diantaranya menjadi pemimpin redaksi Seriosa, wakil pemimpin redaksi Harian Nyata, pemimpin redaksi majalah Monitor, dan masih banyak lagi. Nah, terhitung hingga 1999, dirinya telah mengarang 37 cerpen. Nah, sebuah novel, sebuah puisi, sebuah cerita anak, 35 pantun, 13 biografi, 3 buku jurnalistik, 3 buku budaya Minangkabau, serta 3 buku sejarah. Nah, beberapa karyanya yang populer diantaranya yaitu ada yang pertama Di Luar Dugaan,
Yang kedua ada Istri Seorang Sahabat. Yang ketiga ada Dari Puncak Bukit Talang. Nah, untuk pembahasan yang kedua, ada karya-karya unggulan dari pengarang Angkatan 66, yakni yang pertama, Kembalikan Indonesia Padaku, karya Taufik Ismail. Yang kedua, Sajak-sajak lengkap 1961 sampai 2001, karya Gunawan Muhammad. Yang ketiga, Puber Pertama, karya W.S. Rendra. Yang keempat, Jeram atau Tiga Kumpulan Sajak, karya Ajib Rosidi. Yang kelima, Dari Puncak Bukit Talang, karya Suherwardi Idris. Nah, untuk pembahasan yang pertama ada Taufik Ismail, karyanya yang terkenal Kembalikan Indonesia Padaku. Puisi Kembalikan Indonesia Padaku adalah salah satu puisi karya legenda di dunia sastra Indonesia. Karya ini lahir pada tahun 1971. Pada saat tersebut, negara kita sedang mengalami masa-masa penting, terlebih dalam dunia politik dan kemanusiaan. Nah, karya ini memiliki ciri-ciri menggunakan majas hiperbola, metafora, dan sinekdok prasprototo, serta bertemakan tentang semangat nasionalisme masyarakat. Yang kedua, Gunawan Muhammad. Karyanya yang terkenal yakni Sajak-sajak lengkap dari tahun 1961 sampai 2001. Sajak-sajak lengkap merupakan himpunan lengkap pertama puisi-puisi dari 5 windu karir. Gunawan Muhammad sang dikenal sebagai penyair, esais, dan wartawan Indonesia. Karya tersebut memiliki ciri-ciri adanya semantik kata dan menggunakan majas metafora. Yang ketiga, W.S. Rendra. Karyanya yang terkenal yakni Puber Pertama. Pada Puber Pertama terdapat 24 puisi berisi tentang kisah percintaan remaja yang apa adanya, menunjukkan perasaan orang yang sedang dilanda cinta. Ciri-ciri karya tersebut disajikan berbentuk pendek, ringan, dan sederhana, serta isinya sangat romantis dan manis. Nah, yang ketiga ada W.S. Rendra. Salah satu karya yang terkenal yakni Puber Pertama. Pada Puber Pertama terdapat 24 puisi berisi tentang kisah percintaan remaja yang apa adanya, menunjukkan perasaan orang yang sedang dilanda cinta. Nah, dari ciri-ciri puisi tersebut disajikan dalam berbentuk pendek, ringan, dan sederhana. Isinya juga sangat romantis dan manis, menggunakan majas hiperbola dan metafora. Terus yang keempat ada Ajib Rosidi. Karya yang terkenal yaitu Jeram atau Tiga Kumpulan Sajak. Buku yang diterbitkan Pustaka Jaya yang berjudul Jeram atau Tiga Kumpulan Sajak terbagi menjadi 3 sajak, yakni Sajak-sajak Hijau, Kaki Langit, dan Satu Saat Dalam Sejarah. Buku kumpulan sajak karya Ajib Rosidi ini diterbitkan kembali untuk menyambut 80 tahun pengarang. Karya ini memiliki ciri-ciri memiliki kekayaan unsur-unsur struktural untuk diidentifikasi, memiliki simbol bunyi asonansi, aliterasi, dan onomatop, menggunakan majas alegori, metafora, personifikasi, metonimia, dan senekdoki. Terus yang terakhir atau yang kelima, Suherwardi Idris. Ini karyanya yang terkenal Puncak Bukit Talang. Dari Puncak Bukit Talang adalah novel yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1964 oleh Wilendra. Karya sastra yang memiliki 10 bagian ini ditulis oleh Suherwardi Idris. Novel Dari Puncak Bukit Talang mengisahkan persahabatan Munandar dan Karnain yang berada pada pihak yang berseberangan pada masanya. Karya ini memiliki ciri-ciri berbentuk novel dan menceritakan tentang persahabatan.
Hadiah Sasa berupa sebuah penghargaan atau apresiasi yang diberikan kepada orang-orang yang telah dianggap berjasa bagi pengembangan bahasa maupun sastranya. Nah, pada kesempatan kali ini ada 5 hadiah sastra yang akan saya bahas. Yang pertama adalah hadiah Badan Pemusyawaratan Kebudayaan Nasional pada tahun 1952. Nah, hadiah atau kompetensi sastra bahasa kebudayaan nasional atau sering kita singkat sebagai BMKN, yang mana merupakan nama yang baru karena nama penghargaan ini sebelumnya mempunyai nama Dewan Kebudayaan Indonesia. Lembaga tersebut memberikan sebuah penghargaan atau apresiasi kepada bentuk kategori sebuah seni seperti seni menari, poster, lukis, patung. Juga ada penghargaan untuk seni seni sastra seperti novel, cerpen, puisi, karya terjemahan, atau bahkan drama. Nah, yang kedua itu ada hasil majalah Kisah pada tahun 1952. Majalah Kisah hanya memiliki karya sastra yang berbahasa Indonesia. Dalam penilaian ini, majalah Kisah menuju yang pertama itu ada M. Balfas, terus ada HB Jasim, dan ada Idrus sebagai dewan juri. Nah, pemenang pada tahun 1953 yaitu pada Santapan, di mana ini karya dari Vincent Maniho pada Kisah nomor 2 tahun pertama. Yang kedua itu ada Musuh Gugur karya Mokhtar Lubis dalam Kisah nomor 3 tahun pertama juga. Terus ada Kampungku yang Sunyi karya Yusa Ananda dalam Kisah nomor 4. Ini tahun pertama. Dan Perpisahan karya Gajus Siangkian dalam Kisah nomor 6 pada tahun pertama juga. Terus menang Kisah tahun 1954 yaitu Catatan di Kampung Kelahiran. Ini karya Yusa Ananda dalam Kisah tahun kedua. Terus ada Memulai Bola, ini karya Rijanto Pratikto dalam Kisah tahun kedua juga. Terus ada Toga Si Bagandi karya Aris Siswo dalam Kisah tahun kedua juga. Dan ada Lukisan Dinding karya M. Alwar Tafsiri, ini Kisah tahun 2. Terus yang ketiga ada Hadiah Sastra LBSS tahun 1957. Hadiah Sastra LBSS ini merupakan sastra tahunan yang diberikan oleh Lembaga Bahasa Jeung Sastra Sunda atau LBSS. Nah, ini diberikan kepada sastrawan Sunda. LBSS didirikan di Bandung pada 20 September tahun 1952. Para pengarang yang karyanya ini mendapatkan hadiah sastra LBSS antara lain yaitu ada Rusma Sitiya Marga untuk karyanya yang berjudul Papa Cangga, terbitan Balai Pustaka. Terus ada juga Rahmatullah Ading Afandi atau disingkat RAF. Ini merupakan kumpulan cerpen dongeng enter pesantren yang terbitan Tarate Bandung pada tahun 1959. Terus yang keempat itu ada Hadiah Yamin pada tahun 1963. Nah, hadiah ini diberikan pada bentuk buku yang terbit pada tahun 1963.
Pemenangnya antara lain yaitu Trisno Yuwono pada Pagar Kawat Berduri, terus Toha Mukhtar yaitu daerah tak bertuan, terus ada Pramoedai Dia Anata Toer, ini pada buku orang baru dan dari Banten Selatan, dan yang selanjutnya itu ada Bur Rasuwanto pada buku Mereka Akan Bangkit. Kelima, yang terakhir ya. Yang terakhir ada hadiah sastra majalah Harrison pada tahun 1969, yang mana majalah Harrison ini umumnya berisi kayak karya sastra di Indonesia, yang majalah pertama kali terbit pada bulan Juli tahun 1966, tepatnya di Jakarta. Nah, ini didirikan oleh Mukhtar Lubis, PK Ojong Zaini, terus ada Ari Budiman, Taufik Ismail. Nah, hadiah Harrison pertama kali diberikan pada tahun 1969 untuk karya-karya sastra yang terbaik yang telah dimuat oleh Harrison pada tahun 1966, 1967, dan sampai 1968. Hadiah itu sebesar 5 juta. Hadiah Harrison untuk tahun 1966 sampai 1967 untuk cerita pendek yang diberikan pada Kai Umar Khayyam untuk ceritanya yang berjudul 1000 Kunang-kunang di Manhattan. Nah, untuk cabang puisi diberikan kepada Subagion Sastrowardojo untuk puisi yang berjudul Dan Kematian Masih Akrab, sebuah requiem, dan dimana cerita pendek pada tahun 1968 ini diberikan pada Danarto yang berjudul Gambar Panah di Jantung. Baiklah, cukup sekian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nah, itulah penjelasan mengenai materi kami, yaitu beberapa pengarang lain angkatan 66. Nah, saya selaku perwakilan dari kelompok 11 memohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembahasan yang telah kami sampaikan tadi. Terima kasih untuk dosen pengampu kami, yaitu Bapak Oki Rasdan SPD, telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi pada video kali ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.